Nuwun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo, channel yang mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, yuk subscribe untuk lebih banyak lagi mendapatkan update-update video terbaru dengan ulasan seputar pewayangan Jawa. Setelah pada video sebelumnya sudah mengulas salah satu tokoh pewayangan Jawa antagonis, Raden Kongso. Nah, pada kesempatan video kali ini akan mengulas sahabatnya, Prabu Jorosando. Simak terus, jangan kemana-mana. Prabu Jorosando merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa yang termasuk golongan antagonis dalam cerita pewayangan Jawa. Salah satu tokoh yang diceritakan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Mari mengulas asal-usul dari Prabu Jorosando dalam cerita pewayangan Jawa. Pada mulanya merupakan seorang putra dari Prabu Wrehadroto dari kerajaan Magodo. Lahir terbelah menjadi dua bagian tubuh, namun sayangnya dibuang oleh sang ayah di hutan. Lalu ditemukan oleh Nyi Joro di Gunung Rawisrenggo. Nah, perlu diketahui, Nyi Joro ini merupakan adik dari Resi Anggowongso, ayah angkat dari Raden Kongso. Nah, dua bagian tubuh bayi yang ditemukan oleh Nyi Joro disatukan, maka seketika menjadi utuh dan hidup seorang bayi normal, diasuh hingga dewasa oleh Nyi Joro dengan diberikan nama Raden Djoko Slewah. Adapun salah satu sanggit mengenai julukan Djoko Slewah karena terlahir dari dua bagian tubuh yang terpisah. Lalu, setelah disatukan menjadi satu bagian tubuh seorang bayi normal. Lalu, atas dasar itulah diberikan nama Djoko Slewah oleh Nyi Joro. Pada saat kecil, memang Djoko Slewah sudah bersahabat dengan Raden Djoko Maruto atau Raden Kongso. Di Gunung Rawisrenggo, tinggal bersama Resi Anggowongso dalam cerita pewayangan Jawa. Adapun dalam salah satu sanggit cerita pewayangan Jawa, salah satu kemunculan pertama dari Raden Djoko Slewah bisa menyimak Raden Kongso takon Bopo. Nah, pada sanggit tersebut di Gunung Rawisrenggo ada Resi Anggowongso, Nyi Joro, Djoko Maruto atau mudanya Raden Kongso, lalu Djoko Slewah. Ada juga Raden Suratrimantro. Nah, pada pertemuan tersebut membuat rencana agar Djoko Maruto atau Raden Kongso bisa masuk dan kelak akan menguasai kerajaan Manduro. Nah, sebelumnya Raden Djoko Slewah meminta bantuan dari Raden Djoko Maruto untuk menaklukkan dan menyerang kerajaan Magodo, lalu mengalahkan ayahnya sendiri, yakni Prabu Wrehadroto. Tidak cukup sampai di situ, adapun Raden Djoko Slewah setelah mengalahkan ayahnya sendiri justru menjadikan kulit ayahnya menjadi genderang atau tambur kerajaan Magodo yang kelak akan menjadi pusaka sakti kerajaan Magodo. Akan berbunyi bila mana terdapat penyusup yang masuk kerajaan Magodo. Raden Djoko Slewah naik tahta di kerajaan Magodo bergelar Prabu Jorosando. Itulah yang menjadikan Prabu Jorosando merupakan sahabat dari Raden Kongso Dewo dari Kadipaten Sengkopuro dalam cerita pewayangan Jawa, karena ada campur tangan Raden Djoko Maruto atau Raden Kongso pada saat Raden Djoko Slewah menaklukkan kerajaan Magodo hingga naik tahta di kerajaan Magodo bergelar Prabu Jorosando.
Salah satu lakon yang ada dalam cerita pewayangan Jawa yang memunculkan tokoh Prabu Jorosando sebagai tokoh utama antagonis adalah lakon Sesaji Rajasuya. Nah, pada lakon tersebut, Prabu Jorosando mempunyai sebuah upacara yang bernama Sesaji Kalolodra. Pada upacara tersebut harus mengorbankan 100 raja. Nah, pada saat itu diceritakan Prabu Jorosando sudah berhasil menangkap 97 raja, maka kurang 3 raja lagi, yakni Prabu Kresna, Prabu Baladewa, dan Prabu Puntadewa. Sangat beragam sanggit yang ada dalam cerita pewayangan Jawa mengenai lakon Sesaji Rajasuya. Namun, pada lakon tersebut pula yang menjadikan akhir hayat dari Prabu Jorosando. Dalam pewayangan Jawa diceritakan, Prabu Jorosando dikalahkan oleh Raden Werkudara atas petunjuk dari Prabu Sri Bathara Kresna yang menceritakan bahwasanya dulunya Prabu Jorosando terlahir menjadi 2 bagian tubuh. Maka dari itu, akhir hayat dari Prabu Jorosando maka harus serupa pula. Maka dari itu, Raden Werkudara menggunakan kuku Pancanaka membelah tubuh Prabu Jorosando menjadi 2 bagian, lalu menghempasnya berlawanan arah. Maka itulah akhir hayat dari Prabu Jorosando. Sebagai tambahan, dalam cerita pewayangan Jawa, Prabu Jorosando diceritakan mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Rantamsari. Nah, Dewi Rantamsari ini pada lakon Sesaji Rajasuya setelah kekalahan dari Prabu Jorosando diboyong sebagai putri boyongan oleh Raden Janaka atau Raden Arjuna. Lalu Prabu Jorosando juga diceritakan mempunyai seorang putra yang bernama Raden Jayatsena. Raden Jayatsena inilah yang meneruskan tahta dari kerajaan Magoda sesuai petunjuk dari Prabu Sri Bathara Kresna. Demikian video sederhana yang mengulas tokoh antagonis dalam cerita pewayangan Jawa, Prabu Jorosando, yang muncul secara khusus pada lakon Sesaji Rajasuya dalam cerita pewayangan Jawa. Semoga video ini ada manfaatnya untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo untuk lebih semangat lagi upload video terbaru dengan ulasan tentunya kisah-kisah pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena pasti masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.